Hari itu langit di atas desa Laut Biru menggantung kelabu. Mendung gelap udah menutupi matahari sejak pagi. Padahal menurut kalender musim hujan masih 2 minggu lagi. Angin bertiup pelan tapi dingin menusuk, bikin bulu kuduk berdiri meski belum ada hujan setetes pun. Warga desa mulai gelisah karena cuaca aneh ini. Biasanya, kalau langit udah begini, artinya bakal ada yang gak beres. Di dermaga kayu yang udah mulai lapuk dimakan air asin, para nelayan satu persatu pulang dari melaut. Wajah mereka tegang, hasil tangkapan pun gak seperti biasa. Cuma sedikit ikan yang berhasil dibawa pulang. Ada yang bahkan sama sekali gak dapat apa-apa. Biasanya kalau hasil laut jelek gitu, mereka bilang laut lagi nutup pintu. Istilah orang sini buat bilang alam lagi marah atau sedih. Tapi sore itu, ada yang bikin semua orang tambah merinding. Di antara perahu-perahu yang bersandar, satu perahu datang paling akhir, perahu milik Pak Soleh. Dia nelayan tua, udah puluhan tahun tinggal dan melaut di desa Laut Biru. Biasanya beliau yang paling tenang dan gak gampang panik. Tapi kali ini, waktu kakinya nginjak dermaga, wajahnya pucat, napasnya ngos-ngosan, dan tangannya gemetaran kayak abis lihat setan. "Pak Soleh, kenapa?" "Pak, kapalnya bocor," tanya Junaidi, tetangga sebelah rumahnya. Pak Soleh cuma geleng pelan. Matanya masih fokus ke arah laut yang mulai gelap. Kayak ada sesuatu di sana yang ngikutin. "Lo lihat gak barusan? Di tengah laut, ada keranda terapung," katanya. Pelan tapi cukup buat bikin warga sekitar langsung berhenti ngelakuin apapun. Keranda di laut, orang-orang langsung saling pandang, beberapa bahkan mundur pelan. Suasana mendadak jadi hening. Cuma suara ombak kecil yang terdengar pelan mecahin keheningan. Dalam budaya Jawa, keranda mayat itu udah identik sama kematian. Dan kalau munculnya di laut, bukan di darat, itu jelas pertanda buruk. "Serius, Pak, jangan bercanda, bisa bikin orang jantungan," kata Jaya, nelayan muda yang biasanya gak percaya hal-hal mistis. Pak Soleh menatap Jaya tajam. "Lo pikir gue main-main? Jay, gue udah tua, ngapain juga bohongin beginian? Tadi gue udah angkat jaring di dekat karang Pulau Mati, gak jauh dari situ. Gue lihat benda coklat gelap ngambang. Awalnya gue kira itu papan rusak, tapi pas gue deketin, bentuknya kotak panjang, kayu, dan ada kain putih yang dikaitin kayak tali pocong." Beberapa orang langsung mengucap istighfar. Ada yang refleks megang liontin doa di lehernya. Mereka tahu betul tentang Pulau Mati, pulau kecil yang jaraknya cuma sekitar 1 jam naik perahu dari desa. Udah bertahun-tahun pulau itu kosong. Konon dulu sempat ada sekelompok orang yang tinggal di sana. Tapi tiba-tiba semuanya hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, gak ada yang berani ke sana lagi. Banyak cerita beredar, mulai dari makhluk laut yang aneh, suara-suara malam hari, sampai kapal yang hilang waktu nyasar ke sana. Besok paginya, rasa penasaran mulai ngalahin rasa takut. Beberapa nelayan, termasuk Jaya, Bram, dan Ustadz Anwar, mutusin buat cari tahu kebenaran cerita Pak Soleh. Mereka siapin satu perahu besar, lengkap sama bekal dan alat pancing. Biar gak dicurigai cuma pengen nyari masalah. Waktu matahari baru naik setengah, mereka udah meluncur ke tengah laut. Perahu mereka melaju pelan, ngelewatin ombak yang tenang. Langit udah gak terlalu mendung, tapi tetap kelabu. Angin masih dingin. Setelah 1 jam lebih melaut, akhirnya mereka sampai di area dekat Pulau Mati. Di kejauhan, pulau itu kelihatan gelap, meski matahari udah bersinar. Entah kenapa bagian pulau itu selalu kayak diselimuti kabut tipis. Pohon-pohon kelapa tinggi berdiri kaku, dan suara burung hampir gak ada, sepi, sunyi. Dan disitulah mereka lihatnya keranda kayu tua, mengapung sendirian di tengah laut, diam, gak bergerak meski ombak pelan mendorongnya. Ukurannya gak besar, tapi cukup buat satu tubuh dewasa. Warna kayunya udah kusam, lapuk dimakan waktu. Di bagian atasnya, ada kain putih yang udah kusut dan sobek, melilit seperti tali pocong. Bram langsung berdiri dan nunjuk ke arah keranda itu. "Itu dia, gue bilang juga apa? Pak Soleh gak bohong." Perahu makin dekat, tapi anehnya, begitu mereka udah tinggal beberapa meter lagi dari keranda, angin tiba-tiba berubah arah, makin kenceng. Ombak naik, gak wajar. Air laut mulai muncrat ke atas, nyipratin perahu. Burung-burung laut yang tadi bertengger di karang pada berterbangan. Bunyinya kacau, kayak lagi panik. "Wah, ini tanda-tanda gak beres, Pak," kata Ustadz Anwar, sambil ngeluarin tasbih dari kantong bajunya dan mulai komat kamit baca doa. Tapi Bram malah maju, ngambil galah kayu buat narik keranda itu. Jangan-jangan ini cuma prank orang iseng, atau mayat orang hanyut dari desa seberang.
Buka aja, siapa tahu isinya cuma papan kosong. Bram, jangan sembarangan, seru Jaya, tapi udah telat. Galah itu nyentuh sisi keranda. Begitu disentuh, keranda langsung bergerak sendiri, bukan didorong ombak, tapi seperti ditarik sesuatu dari dalam laut. Air di sekitarnya mulai berbuih. Perahu mereka mulai oleng. Lalu keranda itu kebuka sedikit, dan aroma busuk langsung nyembur keluar. Bau anyir bercampur amis yang gak kayak bangkai biasa. Lebih parah, lebih menusuk. Mereka semua nutup hidung. Tapi sebelum sempat kabur, Bram yang berdiri paling depan tiba-tiba terdiam. Matanya melotot, mulutnya gemetar. Dia ngeliat ke dalam keranda dan langsung jatuh duduk. Wajahnya pucat kayak mayat. Di dalamnya ada. Gue sendiri, katanya pelan, hampir gak terdengar. Semua langsung panik. Jaya narik Bram ke belakang. Ustadz Anwar makin kenceng baca doa. Tapi dari dalam keranda, suara aneh mulai terdengar. Suara tangisan. Tapi bukan tangisan bayi atau perempuan. Ini lebih mirip suara tangisan dari dalam air. Berat, dalam, dan serak. Keranda itu mulai tenggelam pelan-pelan. Tapi bukan seperti benda tenggelam biasa. Lebih kayak ditarik sesuatu dari bawah. Air laut berpusar, dan di dasarnya muncul bayangan hitam besar. Seperti tubuh manusia tapi memanjang. Kayak tubuh yang udah membusuk. Dan sebelum keranda benar-benar hilang ke bawah permukaan, tangan hitam muncul dari dalam menggapai Bram. Seketika itu juga, tali perahu putus sendiri. Perahu mereka terombang-ambing. Untung Jaya sigap nyalain mesin dan menjauh dari pusaran air yang muncul. Mereka kabur secepat mungkin dan baru bisa napas lega setelah jauh dari area itu. Waktu balik ke dermaga, semua warga udah nungguin. Tapi Bram gak bisa ngomong sepatah kata pun. Matanya kosong. Dia cuma duduk gemetaran sambil terus-terusan bilang, itu gue. Kenapa di situ ada gue? Desa Laut Biru pun geger. Cerita tentang keranda yang muncul di tengah laut menyebar cepat. Anak-anak dilarang main deket pantai. Para nelayan mulai ragu buat melaut lagi. Dan malamnya, desa diguyur hujan deras pertama tahun itu. Tapi hujan itu cuma turun di Desa Laut Biru. Di desa-desa sebelah, langit tetap terang. Besok paginya, satu kejadian yang bikin semuanya tambah takut terjadi. Keranda itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan di tengah laut, tapi di tepi pantai. Tepat di depan rumah Pak Soleh. Pagi itu suasana di dermaga Desa Laut Biru jauh dari kata tenang. Awan hitam masih menggantung rendah, meski semalam hujan udah turun deras. Laut kelihatan datar tapi menyeramkan, seolah permukaannya tenang karena sesuatu di bawahnya lagi menunggu. Para nelayan yang biasanya udah berlayar dari subuh, sekarang cuma berdiri di pinggir pantai. Gak ada yang berani ngeluarin perahu. Semua mata tertuju pada satu benda yang tergeletak di atas pasir basah. Keranda itu, keranda yang sama yang kemarin ngambang di dekat Pulau Mati. Sekarang, entah gimana caranya, keranda itu udah nangkring di depan rumah Pak Soleh, yang gak jauh dari garis pantai. Gak ada bekas seretan, gak ada jejak kaki, gak ada tanda-tanda kalau keranda itu dibawa manusia, seolah dia jalan sendiri dari tengah laut. Pak Soleh sendiri semalaman gak bisa tidur. Dia bilang dengar suara ketukan dari luar rumah tiap 5 menit sekali. Tok, 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 katanya lirih ke warga yang ngumpul pagi itu. Tapi pas dicek keluar, gak ada siapa-siapa. Anjing-anjing kampung pun yang biasanya ribut tengah malam, malah diam. Gak ada yang berani dekati rumahnya. Waktu matahari udah lumayan naik, Bram, Jaya, Ustadz Anwar, dan beberapa warga memutuskan buat ngebuka keranda itu. Rasa takut masih ada, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Apalagi, semalam beberapa orang mimpi aneh. Mimpi tentang tangan-tangan hitam yang melambai dari dasar laut. Mimpi tentang suara-suara yang memanggil mereka dengan nada sedih dan marah. Warga kumpul di sekitar keranda. Bram, yang kemarin paling nekat, sekarang kelihatan ragu. Tapi setelah Ustadz Anwar baca doa, dia maju lagi. Tangan gemetaran, keringat dingin ngucur dari pelipis. Perlahan, dia tarik tutup keranda yang udah lapuk dan berjamur. Begitu tutupnya terbuka, aroma busuk langsung nyebar. Tapi bukan cuma sekadar bau amis ikan atau bangkai biasa. Ini lebih parah. Bau daging busuk yang kayak udah bertahun-tahun direndam air asin. Bau yang tajamnya nancep sampai ke tenggorokan. Beberapa nelayan langsung mundur dan muntah. Ada yang sampai jatuh terduduk karena gak kuat nahan baunya. Tapi bukan itu yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Di dalam keranda, gak ada mayat. Cuma ada kain kafan putih yang udah coklat, basah kuyup dan sobek di banyak bagian.
Di ujung kain itu, ada seikat rambut panjang hitam pekat tapi udah dililit lumut laut. Rambut itu masih basah, dan airnya netes pelan-pelan ke pasir, tapi gak ada kepala, gak ada tubuh, cuma rambut, seakan-akan lepas dari seseorang yang dulu dimakamkan di situ. Orang-orang saling pandang, gak ada yang berani ngomong. Bahkan Ustadz Anwar sempat melangkah mundur dan mengusap wajahnya berkali-kali. Bram, yang tadinya masih pegang tutup keranda, refleks coba ngangkat kain kafan itu buat memastikan. Tapi di saat itulah suara itu muncul. Jangan ganggu tempat peristirahatan. Suaranya pelan, tapi jelas. Gak kayak suara orang biasa. Lebih mirip kayak gema dari dalam gua. Atau suara dari balik air berat. Serak, dalam, dan mengandung kemarahan. Semua orang langsung diam. Angin tiba-tiba muter kenceng. Pasir pantai beterbangan. Daun kelapa berjatuhan. Laut yang tadinya tenang mendadak menggila. Ombak naik tinggi, ngebentuk pusaran. Dan satu perahu kecil yang tadi ditinggal di dekat air tiba-tiba kebalik sendiri. Kayak ditarik sesuatu. Warga panik, anak-anak nangis. Ibu-ibu teriak-teriak minta doa. Bram jatuh terdorong angin dan hampir keseret masuk laut kalau gak ditarik Jaya. Angkat kerandanya ke darat. Teriak Pak Soleh, setengah histeris. Beberapa orang langsung bantuin. Mereka angkat keranda itu ke pelataran musala kecil yang ada di tengah desa. Mereka pikir, mungkin kalau udah gak kena air laut, kerandanya bakal berhenti hidup. Tapi ternyata, semua justru baru mulai. Malam harinya, desa gak tidur. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pantai. Suara kayak orang nangis. Kadang seperti orang ngaji, tapi suaranya pelan dan melengking. Kayak dicampur sama tangisan anak kecil. Kucing-kucing pada ngumpet, ayam-ayam berkokok tengah malam, dan anjing melolong ke arah laut sambil ekornya masuk di sela-sela kaki. Bram mulai berhalusinasi. Dia bilang malam itu dia ngelihat sosok dirinya sendiri duduk di atas keranda, senyum lebar sambil melambai. Sosok itu sama persis kayak dia, tapi matanya hitam semua, bibirnya sobek sampai ke pipi, dan rambut panjang berlumut tadi melilit leher sosok itu. Gue yang di dalam keranda itu, katanya ke Jaya dengan suara lirih. Tapi kok gue di sini? Yang asli siapa? Gue atau yang di sana? Jaya langsung minta tolong ke Ustadz Anwar. Karena Bram mulai bicara sendiri dan gak bisa bedain mimpi atau nyata. Tapi ternyata bukan cuma Bram, satu persatu warga yang ikut ngangkat keranda mulai ngalamin hal aneh. Ada yang mimpi ditarik ke dasar laut. Ada yang ngelihat jejak kaki basah di dalam rumah. Bahkan Pak Soleh ngaku semalam kerandanya ngetuk jendela kamarnya. Tok, tok, tok. 3 kali, selalu 3 kali. Pas dicek, gak ada siapa-siapa. Tapi pasir basah nempel di kaca. Akhirnya, Ustadz Anwar mutusin buat manggil seorang kiai tua dari desa seberang Kiai Ramli. Beliau udah dikenal bisa ngeliat hal-hal yang gak kasat mata. Begitu nyampe dan lihat keranda, wajahnya langsung berubah. Pucat, dia langsung minta air wudhu. Dan minta semua orang menjauh dari keranda. Kalian udah buka sesuatu yang gak seharusnya dibuka, kata Kiai Ramli pelan. Keranda ini bukan keranda biasa. Ini bukan untuk manusia yang mati, tapi untuk penjaga dari laut. Orang-orang bingung. Kiai Ramli kemudian cerita. Pulau di tengah laut yang disebut Pulau Mati itu dulunya tempat ritual. Ada sekelompok orang zaman dulu yang mempersembahkan penjaga laut. Tapi karena salah satu dari mereka melanggar aturan dan buka keranda suci, kutukan muncul. Desa mereka hilang, pulau kosong. Dan sejak itu, keranda itu gak boleh disentuh lagi. Sekarang kalian udah ganggu penjaganya, kata Kiai Ramli, dan penjaganya belum tenang. Dia masih cari tempat, atau mungkin tubuh baru. Semua orang langsung terdiam. Malam itu juga, suara-suara dari laut makin kencang. Bukan cuma tangisan, tapi sekarang terdengar suara orang mengerang. Dan ada suara lonceng kecil, berdenting tiap tengah malam. Suara itu datang dari arah musala. Dan tiap suara lonceng terdengar, keranda itu bergeser 1 jengkal, makin dekat ke rumah warga. Sejak keranda itu dibawa ke darat dan ditaruh di balai desa, Desa Laut Biru gak pernah tenang lagi. Siang hari masih bisa dibilang normal, meski warga udah mulai jarang keluar rumah. Tapi malam di desa itu udah berubah jadi waktu yang ditakuti semua orang. Awalnya cuma suara aneh dari arah laut kayak suara gamelan yang dipukul pelan-pelan. Mengalun lembut tapi nyelipin rasa takut yang gak bisa dijelaskan. Suara itu gak selalu sama, kadang pelan kayak suara angin, kadang tiba-tiba keras seperti tabuhan gong. Padahal jelas-jelas gak ada acara di desa, gak ada yang nikahan,
gak ada yang selamatan. Gak ada juga yang berani ngadain kegiatan malam-malam sejak keranda itu muncul. Suara gamelan itu datang dari arah laut, makin dekat tiap malam. Sampai akhirnya, warga mulai dengar suara tangisan perempuan. Selalu muncul jam 3 pagi, tepat waktu, kayak alarm. Tangisannya gak kenceng, tapi cukup buat bikin dada sesak. Suaranya seperti perempuan muda yang lagi kehilangan sesuatu. Tapi yang bikin merinding, suara itu bukan dari luar rumah, tapi dari arah keranda di balai desa. Awalnya Pak RT berusaha tenang. Dia berusaha nunjukin kalau desa ini masih bisa dikendalikan. Tapi beberapa hari setelah kejadian suara gamelan dan tangisan itu, dia mulai goyah. Ada yang pernah buka isi keranda itu? Tanya Pak RT waktu ngumpulin warga yang sempat bantu ngangkat keranda ke darat. Bram, yang duduk paling pojok, pelan-pelan ngangkat tangan. Saya, Pak, katanya sambil nunduk. Suaranya pelan, dan wajahnya kelihatan lebih kurus dari biasanya. Matanya cekung, dan sejak malam kejadian, dia jarang tidur. 1 jam setelah pertemuan itu, Bram kerasukan. Kejadiannya pas dia lagi sendiri di rumah. Ibu dan ayahnya lagi ke rumah tetangga buat nganter makanan, dan waktu balik, mereka nemuin Bram duduk di pojok ruang tamu sambil ngomong sendiri. Awalnya mereka kira Bram ngigau, tapi suara yang keluar dari mulutnya aneh banget, serak, berat, dan gak seperti suara dia sendiri. Matanya merah, badannya kejang-kejang dan berkeringat banyak. Ayahnya manggil Ustadz Anwar, dan waktu mereka coba pegangin badan Bram, dia langsung teriak keras. Satu kalimat yang sempat terekam jelas, "Kuburku di Pulau Mati, kembalikan." Setelah itu, dia pingsan. Warga mulai panik. Semua yang tadinya pengen pura-pura tenang, mulai goyah juga. Tapi yang aneh, bukan semua orang takut. Beberapa anak muda malah makin penasaran. "Kita cari ke Pulau Mati aja, sekalian tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata salah satu pemuda, Damar. Waktu ngumpul bareng teman-temannya, dia salah satu dari sedikit orang yang masih punya nyali buat keluar malam. Anak-anak muda itu mulai ngobrol pelan-pelan, sambil sembunyi dari orang tua mereka. Damar, Wira, Dini, dan 2 orang lainnya, yaitu Surya dan Aji, udah sepakat. Mereka mau ke Pulau Mati, mau cari tahu apa isi sebenarnya dari kuburan yang diminta itu. Desa udah 20 tahun lebih gak ada yang berani ke sana. Sejak penduduk pulau itu hilang tanpa jejak, banyak rumor ada yang bilang satu keluarga bunuh diri massal. Ada juga yang cerita kalau waktu itu, seluruh warga pulau dijemput makhluk laut karena mereka ngelanggar perjanjian. Tapi kelima pemuda itu nekat. Damar bilang, kalau emang ada yang hilang dan minta dikembaliin, kita cari kuburannya, kita selesaikan sebelum semua orang di desa ini makin gila. Perjalanan ke Pulau Mati mereka lakuin diam-diam. Mereka pinjam perahu milik kakeknya Surya, nyalain mesin waktu subuh, dan langsung meluncur ke arah kabut. Laut waktu itu masih gelap, tapi entah kenapa, kabut di sekitar Pulau Mati kelihatan seperti gerbang tebal, putih, dan diam. Gak bergerak meski diterpa angin laut, kayak penjaga diam yang ngasih peringatan terakhir. Begitu perahu mereka ngelewatin batas kabut, suasana berubah total. Udara lebih dingin, dan suara laut jadi lebih senyap. Gak ada suara burung, gak ada suara ombak, bahkan suara mesin perahu pun terasa diredam. Kelima pemuda itu mulai saling pandang, tapi gak ada yang berani ngomong. Mereka sadar mereka udah masuk ke wilayah yang bukan milik manusia biasa. Pulau Mati dari dekat kelihatan, mati beneran. Tanaman liar tumbuh sembarangan, pohon kelapa tinggi tapi kaku. Rumah-rumah kayu tua masih berdiri, tapi udah ditumbuhi jamur dan lumut tebal. Jendela-jendela rumah bolong, dan pintunya kebanyakan terbuka sendiri, kayak undangan buat masuk. "Gue gak nyaman di sini," bisik Aji, kayak ada yang merhatiin kita. Damar tetap jalan duluan. Mereka mutusin buat nyari tempat tertinggi di pulau, berharap bisa lihat satu area yang mungkin dulunya jadi kuburan. Tapi selama 1 jam muter-muter, mereka gak nemuin apa-apa kecuali reruntuhan rumah, sumur tua, dan satu pohon beringin besar yang tumbuh tepat di tengah pulau. Baru waktu mereka mutusin buat duduk istirahat di dekat pohon itu, tanahnya bergetar, pelan, tapi cukup bikin mereka berdiri dan siap lari. Dari balik akar beringin, muncul suara lirih, suara perempuan. "Bukan di sini." Semua langsung membeku. Mata mereka liar nyari asal suara, tapi gak ada siapa-siapa. "Denger gak?" tanya Dini pelan. Mereka semua angguk. "Bukan di sini." Suara itu terdengar lagi, tapi sekarang lebih dekat. Suaranya seperti datang dari bawah mereka. Mereka sadar, mungkin kuburan itu bukan di daratan, mungkin
masih ada di bagian pulau yang lebih dalam. Setelah beberapa saat muter, mereka nemuin satu jalan setapak sempit yang udah ketutup semak-semak. Jalannya turun ke arah tebing yang langsung ngarah ke laut. Di situ ada satu bangunan kecil yang bentuknya kayak musola tua. Tapi bedanya, di samping musola itu, ada batu besar yang ditutup kain kafan. Kainnya udah hampir habis dimakan cuaca. Tapi bentuknya jelas batu nisan. Ini dia, kata Wira. Waktu Damar coba buka kain kafan itu, dia langsung mundur. Batu nisan itu punya tulisan. Tapi tulisannya bukan bahasa Arab, bukan Latin, kayak simbol-simbol kuno. Mirip aksara, tapi terbalik dan memutar. Dan pas tangan Damar nyentuh ujung kain itu, darah netes dari ujung jarinya sendiri. Padahal dia gak ngerasa luka. Jangan disentuh, kata suara lain dari belakang mereka. Mereka semua kaget, balik badan, dan melihat seorang perempuan tua berdiri di ujung jalan setapak. Rambutnya panjang dan putih, pakaiannya lusuh, dan matanya hitam kelam. Tapi wajahnya pernah dilihat Damar di foto tua yang disimpan kakeknya. Dulu ibu kepala desa terakhir Pulau Mati. Perempuan itu jalan pelan ke arah mereka, tapi langkahnya gak nampak menginjak tanah. Dia seperti melayang, bukan kuburannya yang hilang, katanya dengan suara dalam. Tapi janjinya yang dilanggar. Damar coba bertanya, tapi tenggorokannya kering. Cuma Wira yang berhasil bersuara. Maksudnya, janji apa? Keranda itu dibuat untuk mengikat, agar yang menjaga tidak keluar dari laut, jawab si perempuan tua. Tapi kalian membukanya, kalian melepas pengikatnya, dan sekarang, ia mencari tubuh baru. Ia mencari tempat untuk bangkit. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara air meledak. Seperti ada sesuatu yang muncul dari dasar laut. Getaran makin terasa. Kabut mulai naik dari laut ke daratan. Dan perempuan tua itu mulai hilang perlahan-lahan. Ditelan kabut. Sebelum matahari tenggelam, suara terakhir yang mereka dengar. Kembalikan dia, atau desa kalian akan jadi bagian dari laut. Kelima pemuda itu langsung lari balik ke perahu. Gak ada yang ngomong. Semua gemetar, napas ngos-ngosan. Dan waktu mereka berlayar balik ke desa, langit udah mulai berubah warna. Matahari tergantung rendah, dan angin dari laut makin dingin. Sesampainya di dermaga, mereka disambut dengan kabar baru Bram hilang dari rumah. Dan yang lebih menyeramkan lagi, keranda di balai desa sekarang kosong. Kain kafannya terbuka lebar, rambut panjang di dalamnya menghilang, dan jejak kaki basah mengarah ke arah pantai. Perjalanan ke Pulau Mati mungkin kelihatan gampang di peta, cuma sekitar 1 jam dari desa Laut Biru. Tapi kenyataannya beda jauh. Air laut di sekitar pulau itu nggak pernah tenang. Arusnya suka tiba-tiba berubah, kayak ada tangan besar di bawah yang ngatur arah. Ombak bisa muncul dari arah berlawanan, dan perahu bisa oleng bahkan waktu angin lagi gak kenceng-kenceng amat. Hari itu, mereka Damar, Wira, Dini, Surya, dan Bram nyaris tenggelam 2 kali. Waktu perahu mereka baru setengah jalan, angin berbalik, dan ombak dari kanan tiba-tiba menggulung. Surya, yang pegang kemudi, sempat jatuh ke belakang dan hampir kelempar. Untung Dini sigap narik badannya. Jangkar kecil yang mereka bawa pun sempat copot. Tapi dengan segala usaha dan rasa takut yang makin numpuk, mereka akhirnya berhasil nyampe ke tepian Pulau Mati, dan begitu kaki mereka nginjek pasir pulau itu, semuanya langsung berubah. Udara di Pulau Mati beda banget. Rasanya lebih berat, lebih lembab. Setiap napas kayak narik kabut tipis yang ada baunya, bau tanah tua, lumut basah, dan sesuatu yang busuk. Suara laut tiba-tiba hilang begitu mereka masuk ke dalam. Gak ada burung, gak ada jangkrik, gak ada angin. Yang ada cuma gesekan daun-daun tinggi yang suaranya pelan tapi bikin merinding. Kayak ada yang bisik-bisik jauh di atas kepala. Jalan masuk ke pulau itu gak jelas. Tapi mereka ngikutin jejak tanah keras yang kayaknya dulunya jalan setapak. Rumput liar udah nutupin hampir semuanya. Dan akar-akar pohon besar merambat di mana-mana. Pulau ini kayak ditelan waktu gak ada kehidupan. Tapi juga gak mati sepenuhnya. Seolah dia cuma tidur, nunggu sesuatu. Sekitar 1 jam jalan kaki, mereka nemuin area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengahnya, ada kompleks makam tua. Batu-batu nisan berdiri acak. Kebanyakan udah miring atau setengah roboh. Ada yang hampir tenggelam karena ditumbuhi akar. Ada juga yang udah gak bisa dibaca lagi tulisannya karena tertutup lumut dan tanah. Tapi dari semua makam tua itu, ada satu yang langsung menarik perhatian mereka semua, karena beda. Makam itu kelihatan baru. Bukan baru-baru banget, tapi jelas lebih segar dari makam lain. Tanahnya masih keras dan bersih.
Batu nisannya masih berdiri tegak, gak ditumbuhi lumut. Bahkan bagian sekitarnya bersih dari ranting jatuh, seolah-olah ada yang ngerawat. Dan di depan makam itu, ada papan kayu tua yang ditulis dengan cat hitam. Untuk yang tidak disemayamkan, mereka saling pandang. Kalimat itu aneh, kayak ditujukan buat seseorang yang seharusnya gak ada di dunia ini. Atau buat jasad yang gak pernah benar-benar dikubur. Tepat di depan makam itu, ada keranda kayu kosong. Sama persis dengan yang mereka temuin waktu di laut dan di balai desa. Bentuknya, warnanya, bahkan bekas sobekan kain kafannya pun kelihatan mirip. Dan lebih aneh lagi, keranda itu kering. Gak ada bekas air laut, gak ada pasir. Seolah-olah dia memang dari awal ada di situ. Bram pelan-pelan mendekat. Mukanya mulai pucat, langkahnya gak stabil. Teman-temannya coba tahan, tapi dia terus maju. Matanya mulai berkedip gak karuan, dan napasnya terdengar berat. "Bram, jangan deket-deket, lu kerasukan waktu itu," teriak Damar, tapi udah gak didengar. Waktu Bram sampai di depan keranda, dia jongkok. Tangannya nyentuh pinggirannya. Lalu, dia nangis. Tapi anehnya, bukan suara tangis Bram yang terdengar. Suaranya berubah jadi berat dan serak. Matanya mendadak putih semua. Badannya kejang. Dan dia teriak kenceng banget. Sampai burung-burung dari ujung pulau pada berterbangan. "Siapa yang izinkan kalian datang?" Suaranya bukan suara Bram, itu jelas. Kayak suara dari dalam sumur yang dalam. Dalam banget. Terlalu dalam untuk suara manusia. "Ini tanahku. Kuburanku. Darah harus dibayar darah." Tiba-tiba tanah di sekitar makam bergetar. Ranting-ranting pohon bergerak sendiri. Angin datang dari segala arah. Tapi bukan angin biasa, ini dinginnya beda. Dingin yang nusuk sampai tulang. Damar langsung narik Bram yang masih kerasukan. Tapi tangan Bram berat banget, kayak nempel ke tanah. Wira dan Dini bantuin. Mereka baca-baca doa sebisanya. Surya bolak-balik liatin sekitar, karena suara dari balik pohon mulai muncul. Kayak langkah kaki, tapi langkah itu gak nginjak tanah. Lebih mirip seperti gesekan basah yang melilit daun dan tanah. Seperti sesuatu yang melata. Akhirnya mereka berhasil narik Bram menjauh dari keranda. Tapi Bram masih gak sadar. Mulutnya terus ngomong dengan bahasa aneh. Lidahnya seperti bukan milik manusia. Tangannya mencakar-cakar tanah. Dan dari ujung jarinya, darah netes pelan-pelan dan mengalir menuju makam kosong itu. "Dia minta darah. Dia minta pengganti," bisik Surya. Malam turun cepat. Langit berubah gelap padahal masih jam 5. Kabut naik dari balik pohon. Dan yang lebih parah, mereka sadar kalau perahu mereka gak ada. Perahu yang tadi mereka sandarin di tepi pulau hilang. Cuma tinggal tali tambangnya doang. Putus, basah, dan menempel di akar pohon dekat pantai. "Gak mungkin hanyut, kita tambat kuat tadi," kata Wira panik. Damar langsung ambil senter. Tapi cahaya dari senter itu cuma nyorot beberapa meter aja. Kabut terlalu tebal. Suara laut makin pelan. Terlalu pelan. Kayak semua suara ditahan supaya gak ada yang bisa dengar mereka minta tolong. Mereka berlima akhirnya putusin buat balik ke area makam. Meskipun takut, tapi itu satu-satunya tempat yang kelihatan punya bentuk. Tapi begitu sampai sana, keranda kosong tadi udah gak ada. Batu nisan yang tadi berdiri tegak juga hilang. "Gak mungkin, ini tempat yang sama. Ini kan jalannya," teriak Dini sambil muter-muter. Tapi memang udah gak ada. Cuma tanah datar dan satu bekas lubang yang dangkal. Seperti bekas kuburan yang digali ulang. Bram tiba-tiba berhenti ngomong. Badannya jatuh ke tanah, pingsan. Tapi sebelum dia kehilangan kesadaran, dia bilang satu kalimat terakhir. Dia udah milih. "Satu dari kalian." Semua langsung saling pandang. Mereka mulai teriak, manggil satu sama lain. Tapi satu dari mereka gak jawab. "Surya hilang. Surya, Sur, jangan bercanda. Goblok, jawab." Damar teriak-teriak sambil muter-muter. Tapi suara Surya gak ada. Senter mereka arahkan ke segala sudut. Tapi gak nemu apa-apa. Cuma ada satu hal, bajunya. Surya, robek-robek, ditemuin di tepi pantai. Basah, ada bekas lumpur dan darah. Tapi gak ada tubuhnya. Gak ada jejak kaki. Cuma ada bekas seretan panjang dari arah hutan ke laut. Dini muntah. Wira nangis sambil duduk di pasir. Damar berdiri kaku. Matanya ngelamun ke laut yang sekarang gelap total. Bram masih pingsan. Tubuhnya dingin, tapi matanya berkedip pelan. Dan entah dari mana, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih dekat, dan di ujung pohon. Terlihat keranda kosong itu berdiri lagi, sendirian, menatap mereka, diam.
Setelah malam mengerikan di Pulau Mati, dan kembalinya 4 pemuda tanpa surya, desa Laut Biru berubah jadi neraka kecil. Gak butuh waktu lama buat kutukan itu menyebar, dan gak butuh orang pintar buat sadar bahwa semuanya bukan lagi soal suara gamelan aneh atau keranda dari laut semata. Ini udah berubah jadi malapetaka besar yang bikin desa itu makin hari makin kosong secara harfiah maupun batin. Hari pertama setelah insiden di Pulau Mati, warga mulai mimpi buruk, tapi bukan mimpi biasa. Hampir semua orang yang tidur mengaku mengalami hal yang sama. Mereka terjebak di dalam keranda sempit, ditutup rapat, udara panas dan lembab. Sementara dari luar terdengar suara gamelan yang makin lama makin keras. Irama gamelannya lambat, berat, kayak suara musik pengiring pemakaman. Dan di akhir mimpi itu, keranda mereka perlahan tenggelam ke laut yang hitam dan pekat. Seperti ditarik ke dasar yang gak punya ujung. Orang-orang bangun dalam keadaan megap-megap, keringat dingin, dan beberapa sampai pingsan. Ada yang mimpi begitu 3 malam berturut-turut, ada yang langsung demam, ada juga yang gak bangun lagi. Satu orang, Pak Karyo, nelayan tua yang biasanya paling cuek soal hal mistis, ditemukan meninggal di tempat tidurnya, dengan wajah membiru dan pasir laut di bawah kuku-kukunya, seolah dia berusaha mencakar-cakar sesuatu. Mulutnya terbuka lebar, dan matanya melotot ke atas, seperti dia melihat sesuatu dari langit-langit. Rumah sebelum menghembuskan napas terakhir. Kabar itu langsung bikin seisi desa panik. Orang-orang gak tidur lagi. Mereka gantian jaga. Ada yang tidur siang, ada yang minum kopi sampai jantungnya berdebar. Tapi malam gak bisa dihindari, karena kutukannya bukan hanya lewat mimpi. Hari kedua, laut berubah warna. Air laut yang biasanya biru jernih berubah jadi keabu-abuan, lalu makin lama makin kehitaman. Bukan karena hujan atau lumpur, tapi karena ada sesuatu di bawahnya. Nelayan yang masih nekat ke dermaga cerita kalau perahu mereka sempat bergerak sendiri ke tengah, walaupun gak ada angin. Dan waktu mereka ngelihat ke air, mereka lihat bayangan keranda di bawah permukaan laut, ngambang di antara gerombolan rambut panjang yang melambai-lambai kayak ganggang laut. Ikan pun mulai gak muncul. Biasanya pagi-pagi perahu nelayan udah bawa hasil tangkapan, tapi sekarang kosong. Jaring mereka rusak, bahkan ada yang sobek, dan 1-2 alat pancing hilang seperti ditarik paksa ke dasar. Mereka bilang ombak sekarang punya arah sendiri, dan tiap tengah malam, angin dari laut berubah dingin dan bawa bau amis yang menusuk hidung. Pak Soleh, orang pertama yang ngeliat keranda dari laut, akhirnya bicara ke warga waktu kumpul darurat di balai desa. Suaranya serak, lelah, tapi tegas. Ini gara-gara kita bawa keranda itu dari laut. Tempatnya bukan di sini. Dia gak seharusnya ada di daratan. Kita ngusik kuburan yang bukan buat manusia biasa. Warga mulai bisik-bisik. Beberapa ada yang setuju, beberapa ada yang panik. Tapi semua sepakat, keranda itu harus dikembalikan. Tapi masalahnya, gak ada yang mau melakukannya. Setelah kejadian di Pulau Mati, setelah Surya hilang dan Bram kerasukan, siapa juga yang berani ngangkut benda terkutuk itu balik ke Pulau Mati itu? Pak RT coba tawarkan imbalan. Bahkan kepala desa dari kecamatan sebelah sempat kirim orang pintar. Tapi 2 hari setelah dia datang dan meriksa keranda, dia ngilang tanpa jejak. Mobilnya masih di pinggir pantai. Sendal dan tasnya ada di dekat dermaga. Tapi orangnya gak pernah kembali. Cuma ada bekas telapak kaki basah masuk ke arah laut. Dan satu lagi, pasir laut di dalam mobilnya. Semua makin yakin, keranda itu minta dikembalikan. Dan bukan oleh sembarang orang. Malam ketiga, waktu semua orang ngumpul lagi buat doa bersama, Bram yang selama 2 hari terakhir banyak diam akhirnya berdiri. Suasana langsung hening. Bram kelihatan kurus, matanya cekung, tapi suara dia tetap kuat walaupun gemetar. Gue yang buka kerandanya pertama kali. Kalau kutukan ini muncul karena itu, biar gue juga yang tanggung jawab. Orang-orang langsung ribut, beberapa melarang, beberapa mendukung, tapi Bram gak goyah. Dia bahkan minta bantuan Pak Soleh dan Damar buat nyiapin perahu dan bensin. Tapi kali ini mereka gak cuma mau balikin keranda. Mereka juga bawa kain kafan baru, beberapa botol air 2, dan sekop. Kalau keranda itu emang harus diisi dan dikubur lagi, ya kita kuburin. Tapi bukan buat dia, buat ngunci dia lagi, kata Bram. Malam itu juga, mereka bertiga siap-siap. Keranda yang sebelumnya ditaruh di musala kecil udah dililit ulang dengan kain putih. Gak ada isinya, tapi beratnya bukan kayak keranda kosong biasa. Waktu diangkat, Pak Soleh sampai bilang,
kayak ada yang duduk di dalamnya. Perjalanan ke Pulau Mati kali ini jauh lebih sunyi. Gak ada kabut seperti dulu, tapi langit penuh bintang, dan bintang-bintang itu gak kelihatan di atas pulau. Awan hitam menggantung tepat di atas tanah terlarang itu, seolah seluruh kegelapan malam dikumpulin di satu titik. Begitu sampai, mereka langsung menuju ke tempat makam kosong itu. Tapi kali ini, tanahnya udah berubah, lebih keras, kering, dan ada bekas ukiran aneh di sekelilingnya, seperti simbol kuno yang dibuat dengan darah. Keranda ditaruh pelan-pelan di tempat itu. Bram berdiri paling depan, wajahnya tegang tapi matanya fokus. "Aku kembalikan semua yang seharusnya gak gue ganggu," katanya lirih. Mereka mulai gali tanah. Sekop beradu dengan akar, batu, dan sesuatu yang keras di kedalaman. Begitu mencapai kedalaman 1 meter, tanah tiba-tiba bergetar. Akar-akar di sekitar mereka bergerak seperti hidup. Suara gamelan terdengar lagi, makin kenceng. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi dari dalam tanah. Keranda akhirnya dikubur, ditanam kembali, didoakan, dan ditutup rapat. Tapi begitu tanah terakhir ditimbun, angin berhenti. Gamelan diam, udara terasa lebih hangat. Tapi tepat saat mereka pikir semua sudah selesai, Bram jatuh pingsan, dan dari mulutnya keluar suara terakhir. "Masih satu yang belum diganti." Bab 6. Hari itu, rombongan kecil berangkat lagi ke Pulau Mati, tapi kali ini bukan buat nyari, bukan buat ngintip atau nekat buka-buka yang gak seharusnya. Kali ini mereka datang buat ngubur lagi, buat ngembalikan sesuatu yang seharusnya gak pernah diganggu. Bram ikut, meski kondisinya belum benar-benar pulih. Mukanya masih pucat, tapi matanya jelas gak kosong kayak beberapa hari lalu. Di samping dia ada Damar, masih setia mendampingi. Dan Pak Soleh yang bersikeras ikut meski usianya udah gak muda. Mereka juga bawa Ustaz Anwar, yang selama ini diem tapi banyak bantu doa dan bacaan penenang. Ini bukan perjalanan biasa. Ini semacam ritual pamungkas buat ngakhirin semua. Di perahu kecil itu, mereka bawa keranda yang udah diisi ulang dengan kain kafan, sisa rambut panjang yang ditemukan di dekat tepi pantai malam sebelumnya, dan segenggam garam laut murni yang katanya bisa nahan pergerakan arwah penasaran. Garam itu dibungkus kain putih kecil, lalu diikatkan di sisi keranda. Langit awalnya terang, tapi belum nyampe tengah laut, awan mendadak numpuk dari segala arah. Angin yang tadi sejuk berubah dingin banget, menusuk tulang, seolah laut paham mereka mau balik. Dan pulau itu, di kejauhan, kayak punya mata, beneran, bukan mata biasa. Tapi kayak satu titik gelap yang ngeliatin mereka dari balik pepohonan tinggi. Dan yang paling aneh, langit di atas pulau itu selalu gelap, gak peduli arah angin atau matahari. Begitu nyampe, mereka langsung ngerasa hal aneh lain. Suara mereka gak bergema, kayak ditelan tanah. Bahkan waktu mereka bicara keras pun, suaranya mentok di sekitar kuping aja. Hutan diam, daun-daun gak bergerak, kayak semua nahan napas, nunggu sesuatu yang bakal datang. Mereka jalan pelan ke arah makam yang pernah digali sebelumnya. Tapi anehnya, makam itu seperti berubah posisi. Masih di tengah pulau, tapi rutenya gak sama. Batu-batu yang tadinya jadi penanda jalan sekarang berantakan. Akar pohon ngerayap ke arah yang lain. Bahkan pohon-pohon besar kayak bergeser tempat. Ustaz Anwar langsung nyuruh mereka baca pelan-pelan. Doa-doa pendek, dizikir, dan niat yang lurus. Bram menggenggam garam laut itu erat-erat. Tangannya gemetar, tapi dia gak mundur. Mereka semua yakin harus ditanam malam ini, atau semuanya bisa lebih buruk. Setelah setengah jam muter, mereka akhirnya nemuin kembali makam kosong itu. Masih di tempat yang mirip, tapi oranya lebih kelam. Tanahnya keras, udara lebih berat, dan waktu Pak Soleh coba gali lagi, tanahnya ngeluarin bau amis, kayak daging busuk dicampur lumpur. Tapi mereka terus gali, karena ini malam terakhir. Waktu kedalaman udah cukup, Bram dan Damar ngangkat keranda itu pelan-pelan. Di saat mereka mau turunin ke lubang, suara tangisan pelan terdengar. Awalnya samar, kayak suara angin yang mengaduh. Tapi lama-lama jelas, suara perempuan, tangisnya dalam, serak, dan sepi. Tapi bukan sedih, lebih kemarah yang dipendam lama. Dari balik pepohonan, sosok perempuan berjubah hitam muncul. Semua langsung diam. Sosok itu jalan pelan, kaki gak nyentuh tanah. Jubahnya kayak awan hitam yang nempel di tubuhnya, melayang, menggantung, berat. Rambutnya panjang banget, nyeret di tanah. Bahkan sebagian melilit ranting. Wajahnya rata, gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut,
Cuma kulit pucat bersih kayak porselen rusak. Tapi dari tempat wajahnya seharusnya ada air mata hitam netes pelan-pelan. Ustaz Anwar berdiri paling depan. Dia coba baca ayat kursi, tapi suaranya langsung hilang. Gak ada gema, gak ada suara. Bibirnya gerak, tapi gak ada bunyi. Perempuan itu buka mulut atau sesuatu di wajahnya kayak sobek ke bawah. Dan dari situ keluarlah suara. Ini bukan sekadar keranda, ini ikatan darah. Mereka semua langsung ngerasa hawa panas datang dari arah sosok itu. Angin berubah jadi badai kecil, daun-daun beterbangan. Suara tangisannya berubah jadi jeritan, dan dia menyerang. Ustaz Anwar yang pertama tumbang. Badannya terpental ke belakang, dan lehernya membiru kayak dicekik sesuatu. Pak Soleh nyoba bantuin, tapi tiba-tiba tangannya berdarah sendiri, tanpa luka jelas. Seolah kulitnya sobek dari dalam. Damar dan Bram langsung bawa keranda ke dalam lubang sambil baca doa yang mereka hafal. Tapi badai makin kencang. Sosok itu muncul di belakang Bram, tangannya panjang, hitam, dan jari-jarinya seperti ranting kering. Dia coba ngambil sesuatu dari keranda, tapi Bram tahan. Dengan sekuat tenaga, Bram siram segenggam garam laut ke tanah di sekeliling makam. Begitu garam menyentuh tanah, tanah itu mendesis, seperti minyak kena api. Sosok hitam itu jerit keras banget. Langit kayak retak, suara gamelan yang lama hilang muncul lagi. Tapi kali ini kacau, gak beraturan, seperti dipukul dengan marah. Satu persatu anggota rombongan tumbang. Damar sempat terjatuh dan kepalanya berdarah, tapi masih sadar. Pak Soleh pingsan. Ustaz Anwar menghilang entah kemana. Bram, satu-satunya yang masih berdiri, terus baca-bacaan dari catatan kecil yang dibawa. Tangannya masuk ke lubang makam. Dia tutup keranda dengan cepat. Timbun tanah sekuat mungkin. Sekopnya pecah. Dia pakai tangan. Sosok itu makin dekat. Tangisannya berubah jadi raungan. Tapi ketika tanah terakhir ditutup dan garam disebar membentuk lingkaran penuh, semuanya diam. Sosok itu berhenti. Jubahnya sobek pelan-pelan. Rambutnya rontok satu persatu. Tangannya mencair. Dan akhirnya, tubuhnya hancur jadi debu hitam. Terbang ke udara dan lenyap di telan langit. Langit langsung berubah cerah. Awan bubar. Bintang kembali terlihat. Angin laut datang perlahan, hangat, dan pulau mati kembali sunyi. Bram terduduk lemas. Tangannya berdarah. Matanya basah. Tapi kerandanya udah terkubur. Kutukannya, untuk sementara, berhenti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 malam terakhir, Desa Laut Biru bisa tidur tanpa mimpi buruk. Hari-hari setelah malam terakhir di Pulau Mati terasa asing. Bukan karena sesuatu yang menyeramkan masih mengejar, tapi karena semuanya terlalu tenang. Laut yang sebelumnya bergolak dan berubah warna kini perlahan kembali jernih. Ombak yang sempat berlari seperti dikejar, arwah kini hanya memukul lembut bibir pantai. Ikan-ikan kecil muncul lagi di perairan dekat dermaga. Nelayan yang sempat berhenti melaut mulai kembali berani. Dan pagi-pagi, balai desa kembali dipenuhi suara. Anak-anak kecil yang main kejar-kejaran sambil bawa layangan dan umpan pancing. Orang-orang bilang, kutukan sudah berakhir. Warga yang sempat sakit mulai membaik. Yang dulu mimpi buruk tiap malam mulai bisa tidur lagi. Suara gamelan yang dulu bergema dari laut sudah tak pernah terdengar lagi. Gak ada lagi aroma amis dari angin malam. Gak ada lagi jejak kaki basah di jalan-jalan tanah desa. Semua seolah kembali seperti sebelum keranda itu ditemukan. Tapi di tengah semua ketenangan itu, hanya Bram yang masih menyimpan malam. Hanya dia yang tahu, kalau semua belum benar-benar selesai. Rumah Bram gak besar, ada di pinggir bukit kecil menghadap ke laut. Dulu rumah itu tempat yang tenang. Bisa dengar suara ombak dari kejauhan. Bisa ngelihat kapal nelayan balik dari jendela belakang. Tapi sejak kejadian itu, malam di rumah itu jadi panjang. Karena tiap malam, dia tidak pernah benar-benar bisa tidur. Matanya selalu terpejam setengah. Tubuhnya dingin seperti diselimuti kabut dari Pulau Mati. Dan telinganya terus mendengar suara dari bawah ranjang. Bram gak pernah berani lihat. Tapi dia tahu suara itu bukan angin, bukan tikus, bukan suara kayu yang retak. Itu suara manusia, atau sesuatu yang dulunya manusia. Terima kasih. Tapi aku masih menunggu. Bisikannya selalu datang antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Dan selalu dengan suara yang sama lembut, putus asa. Tapi ada getaran yang dingin di setiap katanya, seolah-olah suara itu datang dari dalam bumi, dari balik kain kafan yang masih basah. Bram gak pernah cerita ke siapa-siapa, bukan karena takut gak dipercaya, tapi karena dia tahu, jika dia bicara, suara itu bisa pindah ke orang lain.
Dan dia gak mau ada lagi yang ngerasain mimpi buruk seperti dulu. Sudah cukup. Setiap pagi, Bram bangun dengan mata sembab. Di bawah ranjangnya, selalu ada bekas air. Kadang hanya tetes, kadang seperti bekas genangan kecil. Dia pernah coba ganti ranjang, pindah kamar, bahkan tidur di luar rumah. Tapi suara itu tetap ikut. Dia pernah coba ngusir suara itu dengan doa, dengan air garam, bahkan memanggil Ustaz Anwar lagi. Tapi yang keluar dari mulut Ustaz itu cuma satu kalimat. Sambil menatap laut dari beranda, "Kamu sudah menanam, tapi belum menutup." Bram gak ngerti maksudnya. Bukankah keranda itu sudah dikubur? Garam sudah ditanam, doa sudah dibaca. Apalagi yang belum? Dia sempat coba kembali ke Pulau Mati sendiri. Seminggu setelah kejadian, naik perahu kecil, diam-diam. Tapi begitu sampai, dia nggak bisa nemuin lokasi makam itu lagi. Pulau itu seperti bergerak sendiri. Tanahnya berubah, pohonnya seperti menolak untuk dia lewati. Dan setiap langkahnya membuat suara di telinganya makin jelas, makin dekat. "Aku belum utuh." Sejak saat itu, dia gak pernah kembali. Warga desa mulai lupa dengan kejadian yang dulu. Lama-lama, semua berubah jadi cerita bisik-bisik. Katanya dulu ada keranda dari laut. Katanya dulu ada satu orang hilang di Pulau Mati. Katanya dulu ada perempuan berjubah hitam yang gak punya wajah. Tapi semuanya perlahan dilupakan, dikubur bersama waktu. Anak-anak mulai lahir lagi. Perahu-perahu baru dibeli. Bahkan beberapa turis dari kota mulai datang. Penasaran dengan keindahan laut dan pantai di Desa Laut Biru. Tapi mereka gak pernah tahu bahwa ada satu bagian dari laut itu yang tak pernah disentuh. Daerah yang bahkan nelayan paling berani pun gak pernah lewati. Bagian laut yang tenangnya menipu. Karena ombak di situ terlalu tenang. Sampai sekarang, Pulau Mati masih ada. Berdiri diam di kejauhan, hanya terlihat sebagai bayangan hitam di balik kabut. Seperti gigi hitam di mulut laut yang diam-diam menunggu. Gak ada yang pernah pergi ke sana lagi. Bahkan anak-anak desa yang dulu suka main-main, bikin perahu kecil dari bambu, sekarang gak pernah berani ngarahin ke situ. Waktu berjalan, tapi Bram tetap sama. Setiap malam dia terbangun dalam keringat dingin. Dan setiap kali dia menatap cermin, kadang dia merasa melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Bukan bayangan, tapi sosok perempuan, rambut panjang, mata kosong, dan wajah yang perlahan-lahan mulai tumbuh. Kadang di pagi hari, dia temukan satu helai rambut basah melintang di bantal, atau bawa air laut dari dalam lemari. Bahkan suatu hari, ketika buka pintu rumah, dia temukan bekas kaki basah yang berujung ke laut. Seolah ada yang datang, dan belum pulang. Malam-malam tertentu, angin membawa aroma anyir itu lagi, tipis, tapi cukup untuk bikin Bram berdiri lama di depan jendela, memandang laut yang gelap, bertanya dalam hati apakah semua benar-benar sudah selesai. Kadang dia merasa, keranda itu bukan satu-satunya yang muncul dari laut. Kadang dia percaya, yang dia kubur bukan sosok itu, tapi hanya wadahnya. Dan yang asli, masih di luar sana, menunggu, menyusup dari balik. Mimpi orang-orang yang mulai lupa, mengetuk perlahan dari dalam gelombang, dan mengirimkan bisikan ke telinga siapa saja yang pernah menyentuhnya. "Terima kasih, tapi aku masih menunggu." Bram tahu, suatu hari nanti, seseorang akan menemukan keranda itu lagi, dan semuanya akan dimulai dari awal. Laut menyimpan banyak hal, dan tak semuanya ingin ditemukan, tak semuanya ingin disentuh. Ada yang harus dibiarkan tenggelam, diam dalam gelap, jauh di bawah gelombang. Karena ketika dia naik ke permukaan, dunia takkan pernah sama lagi. Sampai sekarang, keranda itu masih ada, di makam sunyi yang tidak ditandai, tersembunyi di tanah terlarang Pulau Mati. Tidak ada batu nisan, tidak ada nama, hanya tanah yang keras dan udara yang berat, serta jejak sunyi yang tak pernah menghilang. Dan ombak, meskipun tenang, kadang masih membawa bau darah yang tipis, hanya terasa oleh mereka yang pernah melihat, dan belum benar-benar melupakan.